Kalau ibadah khusus itu ada ritual, tapi ada goal. Apa yang ingin kita capai dari ritual itu. Kalau dalam ibadah ada goal, tentang caranya kita akan lebih tahu tentang cara-cara beramal soleh dalam ibadah yang hadirin hadirat pengajian Sabtu pagi yang kami hormati, di dalam kita mengamalkan amal yang soleh, kita mengetahui bahwa ibadah kita itu ada dua macam, yaitu ibadah yang khas, ibadah yang khusus, dan ibadah yang am atau ibadah yang umum. Ibadah yang khusus adalah ibadah yang sudah ditentukan dalam pelaksanaannya. Maka ketika kita bicara masalah ibadah yang khusus, maka ada dua hal yang harus kita kerjakan. Pertama, kita mengikuti petunjuk tentang pelaksanaannya. Seperti siam, itu ibadah khusus ya. Kita mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulullah tentang puasa tersebut, yaitu ritualnya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri mulai dari subuh sampai maghrib, dan dikerjakan di bulan Ramadan, yaitu kalau tahun ini mulai besok hari Kamis tanggal 23 Maret sampai April tanggal 20 21 April kita sudah Idul Fitri. Itu ada ritualnya yang harus kita tunjukkan. Sholat, haji, zakat ada aturannya. Kemudian yang kedua adalah tentang goalnya atau makna atau akibat atau dalam hukum itu dinamakan hikmatut tasyrik. Apa hikmah yang harus kita dapat setelah ibadah ritual itu? Apa? Ramadan kita tahu puasanya untuk la'allakum itu goalnya. Ritualnya kita kerjakan, tapi juga goalnya itu harus kita perhatikan. Bertambah takwa atau tidak. Putra dari Pak Yarkasi, pendiri Gontor, Abdul Hamid Yarkasi menyatakan, mengapa sekarang ini kebanyakan kita itu terjebak hanya dalam ritualnya saja. Meriah, marhaban ya Ramadan, meriah. Tetapi goalnya itu tercapai atau tidak? Satu kenyataan ya termasuk yang bisa kita lihat, tanggal 1 Syawal selesai. Subuhan yang tadi hanya 1 lare ya kembali. Ya,
tidak ada bekas tadinya. Kalau Ramadan sampai 5 hari ya semakin menciut, tapi 1 Syawal biasa. Malah malam Syawal saja sholat lain sudah tidak dikerjakan. Sedangkan yang namanya sholatul lail itu tidak ada liburnya ya. Ramadan tarawih gayeng ya 11 rakaat bagus, tapi malam 1 Syawal sudah selesai ya. Di rumah pun tidak dikerjakan karena merasa sholat tarawih sudah selesai. Sedangkan sholatul lail itu tidak ada selesainya sampai akhir hayat kita, selama kita masih diberikan kekuatan yang kita kerjakan. Nah ini ritual itu sekarang sangat berpengaruh. Ini yang harus kita pikirkan, goalnya ini. Sholat ya kita sudah tahu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Apakah sudah demikian sholat seseorang? Kalau nanti semua terjebak kepada ritual, ini bekasannya dalam kehidupan tidak. Karena apa? Muara semua ibadah ritual itu adalah tazkiyatun nafas, membersihkan hati, membersihkan perasaan. Hati yang bersih, hati yang bersih, hati yang terhindar dari penyakit-penyakit hati. Ini semua ibadah begitu. Jadi untuk tazkiyatun nafs, Ramadan besok juga untuk tazkiyatun nafs. Kita dididik, kalau ada orang yang mengajak bertengkar di siang hari, maka kita menjawab ini. Soalnya tidak hanya pada bulan Ramadan, bulan-bulan yang lain pun ketika kita diajak bertengkar yang tidak ada kesudahannya, ya kita berkata, bagaimana jawaban kita supaya menunjukkan tentang tazkiyatun nafs kita, tentang kesucian hati kita. Ini inti semuanya. Haji pun kan begitu. Intinya ketika kita sudah berniat haji, maka kita tidak boleh jidal, fala rafata wala jidala wala fusuqa fil hajj. Tidak berbantah-bantahan, tidak berperilaku rafat saru, dan tidak mengamalkan fasik, merusak. Itu tazkiyatun nafs, dan itu sebetulnya ya kita bawa setelah haji. Ya, kita tidak jidal, tidak rafat, tidak fasik. Nah itu di dalam haji itu ditekankan supaya tazkiyatun nafs, diri kita bisa bersih. Zakat juga begitu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha.
ambil harta-harta mereka zakatnya untuk apa? Tutahhiruhum, untuk mensucikan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, sama itu, tutahhiruhum tuzakki, sama, untuk mensucikan dan untuk memberi. Itu juga tazkiyatun nafs, supaya si muzakki itu tidak terlalu cinta kepada harta. Maka biasanya setiap Ramadan kemudian banyak yang melaksanakan zakatul mal, memperhitungkan hartanya untuk tuzakkihim wa tutahhiruhum, untuk mensucikan dan membersihkan. Memang sudah selesai, kita punya tabungan atau punya emas 85 gram, sudah setahun kena 2,5%, kita keluarkan. Nah, ketika kita mengeluarkan, itu bukan fisiknya yang dimohon oleh Allah, tapi batiniah juga dimohonkan oleh Allah untuk bersih dari perasaan cinta kepada harta yang keterlaluan dan juga kekikiran. Jadi itu goalnya itu. Ketika masih hanya bersifat lahiriah, zakat ya keluarkan, sholat ya kerjakan, puasa kerjakan, tapi goalnya itu tidak tercapai, ya tidak ada peningkatan dalam tazkiyatun nafs. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Ingat pada hari yang sudah tidak ada gunanya lagi malun wala banun, harta dan keturunan, besok di padang mahsyar itu. Illa man atallah, kecuali yang hadir ke hadirat Allah biqalbin, dengan kalbu yang selamat. Itu kan tazkiyatun nafs. Sekiranya atau seandainya muslim itu bisa mencapai goalnya itu, wah enak kehidupannya, karena mereka bisa membersihkan dirinya dari berbagai hal. Karena dunia ini memang begitu. Di awal penciptaan manusia sudah dinyatakan oleh Allah, fa'azallahumma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Ketika setan menggoda Adam sehingga Adam dan Hawa harus keluar dari surga, ya, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Wa qulna bitu li ba'din, ba'dukum, sebagian kamu sekalian, ba'dukum li ba'din adu. Adu itu apa? Musuh. Setelah setan menggoda kakek nenek kita, kemudian kakek nenek kita diturunkan ke bumi, maka kita ini ba'dukum li ba'din adu, musuh.
Balakum fil ardi mustaqarrum wa mata'un ilahi. Dan kamu di dunia ini mendapatkan tempat kediaman dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan, yaitu mati. Adu ya. Jadi kita memang anak turun Adam ini dinyatakan di surah Al-Baqarah itu kita ini aduun. Nah, aduun ini bisa diatasi kalau tazkiyatun. Kalau hati-hati kita bersih, ini tidak akan ada permusuhan. Yang ada adalah fastabiqul. Yang ada adalah kita berlomba dalam kebaikan. Tidak ada iri, tidak ada dengki, serai, panas, tet, ya, tidak ada, karena tazkiyatun. Itu sebetulnya masyarakat idealnya itu yang semuanya tazkiyatun. Tapi memang kenyataannya ya, semakin bertambah usia dunia ini, kelihatannya tazkiyatun nafs ini semakin mendapat cobaan dan rintangan. Maka marilah Ramadan yang akan datang itu tidak hanya ritual yang kita dapat, tapi juga membersihkan. Membersihkan itu ketika ibadah itu khusus. Kemudian ada ibadah am, ibadah yang umum. Ibadah yang umum itu antum a'lamu bi umurid dunyakum. Rasulullah mengatakan, kamu lebih tahu tentang perkara-perkara duniamu. Lebih tahu. Artinya kita disuruh berpikir dalam ibadah yang umum ini bagaimana. Masalah dakwah ya, itu didawahkan oleh Allah. Nah, tapi kemudian ada organisasi Muhammadiyah beserta organisasi Aisyah, Muda, Muhammadiyah, Nasyidul Aisyah, IPM, IMM, semuanya itu umurut dunia, perkara apa? Kita lebih tahu, diperbolehkan untuk mencapai kesolehan ibadah secara umum, maka kita diperbolehkan dengan cara-cara dakwah dengan organisasi. Tapi ya jangan sampai terjebak sehingga ada apa? Ada perasaan ta'assub terhadap organisasi itu. Ta'assub yang merasa yang paling apa? Paling baik. Harus begitu, tapi tidak sampai ta'assub. Artinya kalau ada kritik ya bisa menerima, tidak ta'assub. Oh, Muhammadiyah siapa ya? Kalau memang ada kritik ya kita terima. Bagaimana persoalan itu? Kritikannya kan yang paling banyak Muhammadiyah itu ngaji ora fasih. Ya kita terima itu, kenyataannya memang. Maka sekarang banyak berdiri ya pondok-pondok Muhammadiyah, ya, banyak berdiri MBS itu Muhammadiyah Boarding School, bukan pondok. Ini menjawab tantangan itu. Juga dalam urusan yang lain, ya, karena dalam masalah ibadah yang umum itu goalnya itu penting, tapi pelaksanaannya, pengorganisasiannya,
atau pribadinya harus kita laksanakan dengan baik. Yaitu misalnya kita mau sedekah saja, Allah menuntun kita la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu membatalkan sedekahmu dengan mani ngundomono wal adha dan menyakitkan. Sama memberikan uang kepada seseorang 100.000 misalnya. Kalau kita ketika menyerahkan menyakitkan, ya tidak sampai. Ibadah amal soleh itu tidak sampai kepada Allah. La tubtilu, jangan membatalkan ganjarannya ketika sedekah dengan ngundomono dan menyakitkan. Juga dalam masalah organisasi musyawarah hari ini Musda BDM Baton Musda ini di Kecamatan Kretek, nanti sore mulai sampai besok sore. Nah, di Musda itu antum a'lamu bi umurid dunyakum, ada aturan-aturan Musda. Harus ada mandat dari cabang atau ranting, ya. Harus membayar SPP dan SPP, mentaati persidangan, nanti calon-calonnya bagaimana, ini kita yang ngatur. Untuk amal soleh organisasi Musda itu, di dalam Musda sopok baik kena teko hebat nanti. Lalu ada aturan tentang hak suara dan hak apa bicara, ini aturan kita di dalam amal-amal soleh yang umum. Inilah yang paling banyak mendapat tantangan dan rintangan. Karena hubungannya dengan manusia. Kalau tadi ritual itu banyak hubungannya dengan Allah, ya meskipun sholat juga ada hubungannya dengan manusia ketika berjamaah ada aturan. Tapi ketika kesolehan yang sifatnya umum ini banyak berhubungan dengan manusia. Inilah yang kemudian dinamakan Ipolek Sosbud Haknas. Ilmu politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan nasional. Wah, ini mencakup ya, ibadah dalam masalah ini. Ibadah dalam masalah politik. Nah, sekarang baru ya, marah, gak ada aturan dari Dewan Masjid, dari MUI, masjid-masjid jangan untuk politik praktis, tambahin praktis loh ya. Artinya pilihlah partai ini nomor ini, atau meskipun capres ini belum resmi tapi pilihlah capres ini. Nah, ini namanya politik praktis. Tapi kalau menyebut ayat Al-Maidah, ya, jangan kamu memilih ayat tahdil mu'mininal awliya amin dunil mu'minin. Jangan kamu memilih pemimpin selain orang yang mukmin. Itu politik, tapi boleh untuk ayat dan tidak menunjuk dengan begitu pilihlah ini. Jangan kamu memilih pemimpin yang menjadikan agamanya itu hanya permainan gitu. Ini itu ayat Al-Quran, itu ayat politik. Boleh, tapi
teori yang tidak boleh kalau sudah pakai praktis. Jadi jangan takut nanti ada ustadz menceritakan ayat itu lalu wah itu ngomong politik. Tidak, kalau ngomong ayat tidak menunjuk nama partai, nama pribadi, itu tidak masalah. Itu politik. Ekonomi, nah, ini ibadah berekonomi. Ini sangat banyak kita bisa melaksanakannya. Karena apa? Karena dalam masalah ekonomi itu kita diberi hak hidup. Ya. Karena ekonomi ini sangat berhubungan dengan kehidupan. Kita diberi hak hidup. Karena ekonomi itu untuk mempertahankan kehidupan kita dan untuk menjadikan kehidupan kita lebih ada. Tapi kalau kemudian bahu jalan untuk gagal, ya toh, sehingga menyebabkan lalu lintas menjadi apa? Macet. Nah ini sudah tidak amal soleh lagi. Kalau di Jogja saja belum kelihatan, kalau panjenengan ke pasar Tanah Abang itu ya selalu ada rahasia itu jualan untuk apa? Dagangan itu lalu dirahasia. Ini ya memang ada hak hidup. Kita mencari penghidupan dalam ekonomi, tapi ya tidak boleh, karena orang lain yang juga berhak hidup sama-sama. Ini yang paling banyak ditata oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ditata karena kita ini waktu-waktu hidup kita itu paling banyak mikir ekonomi, paling banyak. Panjenengan bekerja yang ASN mulai jam 8 sampai jam 16 harus ada, sekarang absen cap jempol gitu. Ning nek meng cap jempol esuk terus lunga kok sore jam 4 cap jempol nah. Mesin bisa dihapusi ya. Tapi Allah tidak. Ya betul, kamu sudah memenuhi kriteria masuk hari itu, tapi itu tidak amal soleh karena kamu atau orang itu telah apa? Mengkorupsi waktu. Nah ini hak hidup. Sehingga ada hak tapi juga ada kewajiban hidup. Kewajiban hidup kita juga memberi kehidupan kepada orang lain. Maka tidak boleh ada monopoli ya, dalam tuntunan hadis tentang ekonomi kan tidak boleh kita memotong jaringan perdagangan. Artinya waktu itu masih sederhana, membeli barang sebelum sampai ke pasar. Itu kan tidak boleh. Harus yang menjual itu sudah tahu harga pasar. Artinya begitu. Kalau dulu kan komunikasi masih apa? Sulit. Misalnya dari daerah Taif atau Khaybar, itu daerah yang subur di Madinah, itu mau menjual sampai ke kota Madinah, lalu ada yang nyegat, saya beli kurma Anda, sayuran Anda di sini. Ini oleh Rasulullah tidak boleh. Barang itu harus sudah sampai ke pasar.
Itu kalau dulu. Sekarang ya pedagang yang dari desa itu sudah tahu harga lombok, harga sayur sekian, ya boleh dibeli di situ asal sesuai dengan harga. Tidak boleh monopoli ya, karena memang sekarang ya yang namanya yang punya uang bisa memonopoli harga. Gelem ra gelem gabahmu tak tuku semene. Semuanya sudah sama begitu. Akhirnya ketika panen raya malah petani berat karena sudah ditentukan oleh monopoli tengkulak. Ini yang memang dalam masalah ekonomi ini banyak aturan yang bagaimana tetap hidup. Pernah terjadi itu toh buah tomat, apalagi Lombok ketika panen raya Lombok, upah medek karo Lombok ewe luwih larang apa upah. Ini monopoli. Belum pengusaha ternak itu monopolinya harga pakan. Kalau sekarang telur naik karena menjelang apa Ramadan. Semoga harga pakan ternak juga tidak naik sehingga tetap bagi. Kalau telur naik harga pakan naik ya kodok. Nah inilah. Maka ketika beramal soleh dagang, amal soleh, ingat dagang bukan hanya mencari keuntungan, tapi dagang adalah beramal soleh. Ya. Orang yang melaksanakan riba itu menyatakan innamal bai'u mithlur riba. Loh, dagang itu kan sama dengan riba. Dagang mencari untung, saya meribakan uang saya juga mencari untung. Tapi Allah menegaskan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan bisnis tapi mengharamkan riba. Beda itu. Bagi pelaku bisnis sudah bisa tahu riba itu wah ya. Karena ungkang-ungkang sudah ternyata memeras, maka riba dikatakan lintah darah karena memeras. Nggak boleh ya, menghutangkan ya, itu tidak ibadah. Kalau riba malah apa? Ini yang paling berat kita sekarang BMT kita kan banyak yang belum dikarni karena persoalan ba'ahallahul bai'a wa harramar riba. Masih berat ya, masih berat. Ini masalah ekonomi. Kemudian masalah sosial budaya itu juga merupakan ibadah. Hadis itu ada sosial budaya itu ada dasar merdeka. Mau bersosial budaya kan merdeka. Mau apa kita bersosial budaya? Boleh ya, kita membuat imajinasi dalam sastra. Maka dulu ada masalah Ki Panji Kusmin yang langit makin apa mendung karena di situ ada cerita tentang malaikat menghampiri di tempat pemandian banyak rambut sarung. Ya boleh-boleh saja. Mau berimajinasi tentang sastra ya,
tentang seni, tapi ibadahnya itu harus ada di muka. Saya berimajinasi, tapi dalam rangka juga di situ ada nilai ibadah. Ini ada nilai ibadah. Dan kemarin kan ada kejutan di Arab Saudi, sekarang sudah boleh ada patung. Nah itu gimana itu? Ada patung. Saya belum mendalami itu, hanya baru berita. Ini imajinasi, ya, bersosial, berimajinasi, termasuk di situ berolahraga. Ini juga bebas, monggo. Ya, tapi ibu-ibu kalau senam pagi dengan pakaian ketat, lenggang-lenggok, nongkok pianten-pianten kakung di belakangnya, ya jangan sampai begitu. Ini bebas memang kita olahraga. Ya kalau bisa ketika kita berolahraga juga berpakaian yang ya pakai kaos, pakai training, tapi juga yang long. Terus pemimpinnya senam aerobik ya ojo nganggo sing megal gitu. Ini kita sehat ibadah. Itu antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang perkara duniamu. Bagaimana berolahraga? Maka sekarang sudah alhamdulillah sudah diperbolehkan pakai pakaian muslim berolahraga. Banyak voli-voli putri yang sudah pakai pakaian jilbab, tapi yang memang masih ketat ya guys. Perkembangan yang hebat lagi, dulu ada atlet dari mana? Dari Aceh ya toh. Dia atlet gulat atau judo, disuruh melepas jilbab, dia tidak mau. Lebih baik mundur dari turnamen daripada suruh mencopot jilbab. Ini bagus, karena judo atau gulat itu ibadah. Ya. Jadi dalam masalah keduniaan ini ibadah semua asal sesuai dengan sekarang budaya, ya budaya yang kesenian ini ya kita ya prihatin. Sekarang yang di syuting dalam TV kita mesti bukan jilbab, mesti yang ya, menunjukkan budaya Indonesia yang non jilbab. Kok bisa begitu ya, itu urusan bisnis lagi. Ini ya budaya. Kita harus membudayakan, tapi yang budaya yang Islami. Ini yang menjadi PR kita. Kemudian juga ketika kita melaksanakan ibadah yang umum, itu kita harus merasa bahwa di antara kita itu minta dihargai. Dan sampai ibadah kita menjadi tercoreng dalam amal soleh keseharian karena tidak memberi harga kepada orang dihargai. Karena ya dihargai. Bagaimana Rasulullah menyatakan jangan sampai kamu melompati pundak seseorang ketika bersolat jamaah. Rasulullah menekankan menghargai orang yang lebih dulu sudah rawuh ke masjid. Hanya repotnya banyak yang lelingguh neng.
sehingga dilangkai pundaknya. Ini Rasulullah, hargailah orang yang sudah lebih dulu duduk di masjid. Tapi ya banyak yang sop pertama itu masih kosong, yang sendiri wes apa sehingga yang datang belakangan ya melompat. Ini minta dihargai. Ketika nanti kita mengeluarkan zakat fitri, ya menghargainya dengan apa? Ya beras yang kita berikan sesuai apa yang kita masak. Jangan nganggo rojo lele itu kuming beras kuming. Sekarang sudah tidak ada yang begitu. Ya, artinya harus sama. Memang tidak terasa yang kita beri, tapi kita menghargai secara batinnya. Apa yang saya ada, itulah yang saya zakatkan, zakatul fitri. Maka Qabil dan Habil ketika dulu zaman putranya Nabi Adam itu kan berselisih karena Allah mengabulkan korbannya Habil karena Habil menghargai dawuhnya Allah. Habil petani, maka ketika diminta korban dia memilih yang bagus-bagus dari hasil pertanian untuk berkorban. Kemudian Qabil dia peternak, goleke wedhus yang kuru. Akhirnya yang diterima korbannya Habil, menghargai dawuhnya Allah, dihargai. Akhirnya terjadi perselisihan ya, di antara kedua ini. Jadi harga ini sangat penting. Maka ya alhamdulillah sekarang jamaah masjid sudah dihargai oleh takmir ya. Sudah banyak yang menyediakan berbagai fasilitas ya, sudah ada AC-nya ya, kemudian yang lain-lain sudah tercukupi ya. Kemarin ada yang menginginkan tentang orang yang disabilitas untuk dihargai, yaitu di Masjid Buin itu pengkhotbahnya sudah didampingi orang yang mendengar tapi bisa apa itu? Itu isyarat itu loh ya. Sehingga yang tunarungu itu bisa mengerti apa yang dikhotbahkan. Itu sudah mulai dimohon. Tapi yang begini ini orang tidak tuli loh, dia juga mendengar khotbah Allah gimana. Itu penghargaan. Apa boleh secara fikih. Oh dia ngrungokke kok karo ngene-ngene. Ya itu untuk memberikan penghargaan kepada disabilitas. Kalau yang tunanetra sekarang sudah ada gitu. Apa itu keramiknya sudah tidak haluskan untuk jalannya para tunanetra. Inilah amal soleh di dunia ini yang umum ini. Antum a'lamu bikum, kamu lebih tahu ya. Nah, ini penghargaan ini. Kalau di Masjid Al-Falah di Sragen mana itu katanya malah makan pagi disediakan, semuanya gratis. Tapi saya belum pernah ke sana gitu. Masjid Jogokarian jelas itu besok itu 3.000 porsi takjil ya. Nah ini penghargaan kepada jamaah. Alhamdulillah
mungkin di masjid Bapak Ibu sudah juga memberi penghargaan sehingga senang, jamaah senang karena moto Muhammadiyah kan ibadah itu digembirakan, gembira dalam mengerjakan ibadah. Kemudian dalam kita beramal soleh yang am juga kita mengakui adanya persamaan, sama di antara kita. Ya. Maka dalam sholat pun kan yang lebih dulu datang yang berhak di apa? Persamaan. Du'afa wal masakin dengan agnia, orang kaya dengan orang miskin sama. Ya, persamaan. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai panitia-panitia zakat fitrah khususnya atau zakat mal di masjid-masjid sudah mulai tidak ngedum gilik suruh datang ke masjid, tapi sudah pakai apa beca atau tosa itu sudah berkeliling ya toh ke du'afa wal masakin menyerahkan apa beras. Ya, tidak disuruh datang tapi sudah diantar ke rumah masing-masing. Ini persamaan sama. Ya, tidak yang memberi itu merasa berada di itu kewajiban, dilalai dia diberi oleh Allah du'afa wal masakin. Orang ditarik atau nek ditarik itu ya domong jadi du'afa wal masakin lagi. Kita yang merasa menjadi agnia jangan merasa wah saya lebih tidak, ini takdir Allah, dilalai kita seperti itu. Ada yang dilalai seperti itu. Nah, ini sama-sama persamaan, tidak ada perbedaan. Hanya ketika memilih imam memang ada pilihan ya, karena jadi imam. Imam sholat pun kan sudah ada perbedaan, yang lebih fasih, yang lebih soleh. Kalau dalam zaman Nabi yang lebih dahulu masuk Islam, yang lebih tua. Ya, ini dihargai. Ya sama tapi dihargai sama-sama, tapi memang ada satu. Kemudian juga keadilan, persamaan dan juga al-adalah. Jadi ketika kita beramal soleh yang am, keadilan itu penting. Maka zakat fitri itu ada panitia zakat fitri supaya jangan sampai seorang mustad'afin yang berada di lingkungan orang kaya malah untuk wah kabeh ke situ, tapi yang di sana mustad'afin yang jauh dari orang kaya ora oleh. Maka Allah memberikan dalam surah Al-Maidah wal amilina 'alaiha, supaya dalam zakat itu ada amil, itu salah satunya untuk supaya adil semuanya jangan sampai yang di tengah orang kaya dapat banyak, yang jauh dari orang kaya tidak dapat. Nah, bagi kita yang misalnya belum ada amil ya memang tetangga itu penting, tapi juga betul kan. Nah iso tetangga iya, yang jauh juga dia sama. Kan kalau zakat fitri boleh lebih dari 2,5 kilogram, boleh. Ya, tidak berarti salah. Kalau saya mau zakat 1 kuintal boleh. Ya, wajibannya hanya 2,5 kilogram per jiwa, tapi lebih boleh. Wa man tatawwa khairan bahwa kalau kamu mau tatawu ya, menambah
dan itu kesunatan itu lebih sehingga ketika nanti zakatul fitri atau zakatul mal lebih tidak apa-apa untuk kebaikan bersama. Kalau memang kita merasa di lingkungan kita sudah bagus, mikir yang sekarang sudah banyak dilakukan ketika ibadah kurban ya. Banyak yang sapinya sudah terlalu banyak di lingkungan itu dikirim ke daerah-daerah yang memang di sana belum banyak yang beribadah kurban. Ini dalam rangka Bapak Ibu yang berbahagia, itu yang bisa kami sampaikan. Jadi monggo, kalau ibadah khusus itu ada ritual, tapi ada goal apa yang ingin kita capai dari ritual itu. Kalau dalam ibadah ada goal tentang caranya, kita akan lebih tahu tentang cara-cara beramal soleh dalam ibadah yang umum. Saya kira itu saja. Terima kasih. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.